wa takriman, memuliakan dan membesarkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan akan dipandang oleh Allah dan Rasulnya dengan keredaannya, dan termasuk jadi jariah kebaikan kita sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 6. Kita masih membahas daripada hukum-hukum Islam, yaitu ada 5 atau yang disebut dengan undang-undang Islam yang wajib kita ketahui, yaitu ada 5. Di antaranya kemarin yang pertama fardu, yang kedua sunat, yang ketiga haramun, yaitu haram. Jadi kita masuk kepada undang-undang Islam yang wajib kita ketahui supaya kita bisa berhati-hati, yaitu haram. Arti haram itu apabila dikerjakan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi setiap hukum haram, ya, hukum haram daripada hukum agama Islam, apabila dikerjakan itu pasti dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi yang mendapatkan pahala itu harus ada dalam tanamkan di hati. Nah, apabila mengerjakan dosa, nah meninggalkannya itu tanamkan di hati. Aku meninggalkan dosa ini karena menjunjung perintah Allah. Jadi pahalanya. Jadi kalau kita mengerjakan dosa, pasti dapat yang haram itu pasti dosa. Dan apabila kita bisa meninggalkannya, pasti pahala. Asalkan di hati kita karena menjunjung perintah Allah. Perjalanannya mendapatkan pahala. Seperti mencuri, mau mengambil harta orang lain. Misalnya kalau mencuri jelas dosa. Nah, apabila kita ingin dapat pahala, kita misalnya ada kesempatan mau mencuri, nah kita hindari, kita tinggalkan karena menjunjung perintah Allah. Ini jangan mencuri, jangan pahala. Atau menipu, atau berzina dan minum arak dan lain sebagainya. Apapun perkara yang haram, apabila kita tinggalkan pasti mendapatkan pahala di sana. Apabila kita mengerjakan dosa, mengerjakan yang haram, pasti berdosa. Dan apabila kita kerjakan dosa, ini bahayanya besar, ya. Di antaranya orang yang berdosa. Orang yang berdosa, ya, maaf, yang belum bertobat, yang sering mengerjakan dosa, itu pasti orang itu akan Allah sulitkan daripada rezekinya. Inna rajula la yahrumu rizqa bidzanbin yusibuhu. Siapapun orangnya, kata Nabi, laki-laki perempuan, apabila menimpa akan dia dengan dosa, maka akan Allah haramkan rezeki. Berat, susah. Jadi orang berdosa itu, dosa itu membuat, yang bikin rezeki susah itu dosa. Yang kedua mudaratnya, apabila terperbuat dosa itu akan menggelapkan hati dengan kebaikan. Dahulu, ampun maaf, rajin ke majelis taklim, rajin salawatan, rajin ibadah dan sebagainya. Ternyata mulai ada terbuat dosa kecil, terkadang dosa besar, itu bisa menutup dirinya untuk berat beramal ibadah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan setiap kali berbuat dosa itu, apabila tidak disesali atau tidak diiringi dengan taubat, maka dosa itu akan menempel di hati itu seperti tinta hitam. 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, berturut-turut dosa, maka akan gelap hati. Apabila hati itu sudah gelap, maka akan mati hati. Kalau sudah hati mati, maka wa adamu nadmi ala ma fa'altahu min wujudiz zalal. Maka hidupnya itu kada pernah lagi menyesal, kada pernah sakit hati lagi apabila pernah berbuat dosa. Itu mati hati. Dan bahaya mati hati itu pasti suul khatimah. Mautul qalbi alamatus syaqawah wa suul khatimah. Mati hati tanda orang celaka dan pasti suul khatimah. Kenapa? Karena yang membuat orang mati suul khatimah itu karena dosanya itu. Dosa. Jadi bahaya dosa itu pertama rezeki kita berat, yang kedua hati itu akan gelap. Arti gelap itu kadang melihat kebaikan lagi, kadang melihat kebaikan dan tidak pernah menyesal lagi pada dosa.
Karena kalau sudah terbuat dosa itu kan, kalau bagusnya itu langsung diiringi dengan taubat. Karena kita yakin di hati pian masing-masing tanamkan juga. Sekecil apapun dosa tidak ada membawa ke surga. Pasti dosa itu membawa ke neraka. Tidak ada kan ada hadis apa mengatakan dosa itu membawa ke surga enggak? Jadi kita yakin dulu sekecil apapun dosa tidak ada dosa itu membawa ke surga. Pasti dosa itu membawa ke neraka. Nah oleh karena itu, maaf kita sadar ya. Kita sadar setiap manusia yang selain Nabi dan Rasul itu pasti punya dosa. Karena kalau Nabi Rasul itu kan maksum. Arti maksum itu ada pernah lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena maksum itu langsung dipelihara oleh Allah. Kalau yang namanya manusia itu palingan ada mahfuz, kan arti mahfuz itu dipelihara. Itu pun bisa berbuat dosa tapi langsung taubat. Itu mahfuz namanya. Tapi kalau kita orang awam kita yakin selain Nabi Rasul itu pasti punya dosa. Tapi ingat, orang yang punya dosa itu akan tetapi bisa akan mendapatkan kecintaan Allah, mendapat kemuliaan Allah, mendapat akan balasan surga oleh Allah apabila didasari dengan bertaubat, minta ampun kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita punya dosa, sudah terlaksanakan dosa nih, mungkin haram pernah dikerjakannya, supaya kita menjadi orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ingin mendapat cinta Allah, ayolah bertaubat. Nah, taubatnya seperti apa? Imam Ghazali mengatakan cara bertaubat apa? Pertama, cara bertaubat an-nadamah, menyesal. Nah, menyesalnya itu seperti apa? Orang banyak mengatakan ampun maaf di mana-mana cara. Kalau ingin selamat daripada siksaan dosa, maka cepat bertaubat. Ayo bertaubat kepada Allah. Nah, yang dikehendaki taubat itu seperti apa? Nah, bertaubat daripada pernah berzina, pernah mencuri, pernah menggibah dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya bertaubat yang seperti itu? Maka Imam Ghazali mengatakan taubat yang diterima Allah itu, taubat itu seperti akan kaswar, dilupakan beliau bagaikan orang yang minum racun. Penyesalannya, ampun maaf, dia datang ke rumah saya. Datang ke rumah, kasih minuman. Habis minum, dia separuh lebih kopi dah. Nah, bilang saya, dalam kopi itu racun yang mematikan. Kayak apa perasaan pian minum racun? Pasti penyesalan, ayo nah, bawa aku ke dokter berobat, ayo cari penawarnya. Maka apabila kan dicari penawarnya, pian membawa kematian dosa. Nah, apabila pian yakin seperti itu, seperti racun itu, penyesalannya itu namanya penyesalan dalam terima Tuhan. Kalau seandainya orang yakin sekecil apapun dosa tidak ada membawa ke surga, maka membawa ke neraka, maka bertaubat. Ya orang dari sekarang ini jangan bertaubat sambal. Sekarang bertaubatnya minta ampun dengan Tuhan, bisa mau ulangi lagi. Itu namanya istihzaan, mau ulu-ulu dengan Tuhan, bahaya pian. Nanti kehendaki taubatan nasuhana. Bertaubat itu sama orang minum racun. Kalau seandainya adalah pian datang ke rumah, habis minum, bilang saya itu dalam kopi itu ada racun. Bilang pian minum, apa racunnya mati aja. Kayak apa pintar ya orang tuh Pak. Pintar banget kan orang. Berarti kan orang itu ada pintar tuh katanya. Nah, kalau seandainya orang itu sudah tahu dosa membawa ke neraka, ternyata berbuat dosa. Itu kalau seperti ini kelakuannya pada hakikatnya orang itu menampakkan keaiban dirinya kepada orang lain. Nih nang diri anak masuk neraka ini orangnya. Itu kan bahasanya. Nang berbuat dosa itu menampakkan dirinya dengan orang lain pada hakikatnya bahwasanya aku nih ingin masuk neraka, cuma dia kada sadar. Jadi kalau kita orang yang berbuat dosa dia kan sadar aja. Kalau dia sadar pada hari itu menampakkan keaiban dirinya. Aku ini ingin masuk neraka. Nang berani berbuat dosa, nang berani mencuri, itu menampakkan dirinya sebetulnya. Jadi kalau orang ingin taubatan nasuhan, kata Imam Ghazali, jalannya itu harus taubatan itu penyesalan seperti bagaikan minum racun. Nang minum racun. Nah, apabila sudah yakin seperti ini, maka timbul yang kedua ikhlas. Kalau ikhlas itu berhenti. Jangan lagi mengulangi. Kalau seandainya tahu racun diminum aja tiap hari, apa jual racunnya mati kesan mati pian. Kalau sudah tahu dosa dikerjakan dosa membawa suul khatimah. Nah, jadi wajib berhenti. Nah, yang ketiga,
Al-ajmu alla yauda, mencita-cita jangan kembali lagi. Artinya apa? Pahamannya mencita-cita kada kembali, ampun maaf. Kalau sudah kita pernah terkena dosa, apapun dosa yang kita kerjakan, ternyata kita sudah bertaubat. Apabila sudah bertaubat, apabila suatu akan datang kehidupan kita nak datang, walaupun membuat kita kaya, membuat kita terkenal, membuat kita akan banyak harta dan sebagainya, apabila di dalam suatu saat dalam waktu nak akan datang itu perbuatan walaupun menghasilkan urusan dunia, apabila di situ ada dosa, mundur jangan lupa. Itu namanya mencita-citakan kembali. Mencita-citakan kembali itu sebabnya apabila ada yang suatu akan datang yang kita hadapi, apabila akan menimbulkan dosa, jangan ikut. Ampun maaf. Misal bagawi di situ dulu kita berbuat dosa, ternyata kita berhenti sudah mundur taubat. Ternyata diberi bayangan lagi bos, kalau bagawi di sini 100 juta sebulan dikasih. Nah sanggup kada? Al-ajmu Allah ya udah mencita-citakan kembali. Duit 100 juta. Kalau misalnya orang tuh masih kembali, berarti orang tuh kada taubat namanya. Istihzaan, mau ulu-ulu dengan Tuhan. Paham kada? Itu yang kedua, yang ketiga, terakhir. Jangan terlalu panjang lah. Dingin nasi. Di belakang gelisah dia tuh dah. Gelisah. Ini bangun tidur tadi Riza tuh belum makan. Aku barangnya. Yang terakhir, yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat, radul huquq yang ala ahliha. Ini yang berat nih. Apabila masalahnya dosa dengan Tuhan, cukup 3 sudah. Menyesal berhenti, jangan mengulangi lagi, mencita-citakan kembali. Yang keempat, radul huquq yang ala ahliha, mengembalikan hak kepada ahlinya apabila dosa itu berhubungan dengan manusia. Misal, dahulu dulu waktu awal berdagang modalnya tuh 5 juta tuh menipu orang. 5 juta duit seorang, duit kita pribadi 10 juta, menipunya 5 juta nah. Ternyata sampai 2021 sukses, sudah eman duit, bukan lagi ember. Banyak duit sudah. Nah, kalau ingin selamat nih, taubatnya terima Tuhan, wajib mengembalikan haknya kepada ahlinya. Kembalikan 5 juta punya orang lain. Kalau kada dikembalikan, selamanya itu harta itu haram. Di dahulu pernah waktu kecil, waktu masih belum besar, anak-anak mengambil sandal kawan di masjid. Misal, apa aja? Aku pernah acara mah ambil baiknya tinggal jahatnya. Sengaja bawa sandal jelek ke masjid. Bilang guru tadi ambil baiknya tinggal jahat. Tinggalnya sandal jahat baik itu banyak kurang. Nah sekarang sudah berduit kawan mengganti sananya. Kalau ingin selamat wajib kembalikan harta. Tapi kata Imam Ghazali sambungannya, mengembalikan harta, mengembalikan apa yang kita ambil, yang pernah kita ambil. Kalau ingin selamat, in amkana hadza, jikalau mungkin mengembalikannya. Mengambil sandal guru kemarin tuh Rijai. Misalnya mengambil sandal guru. Nah ternyata sekarang berduit bergaji, ya kan? 1.500.000 satu bulan bisa aja mengembalikan sandal, paling 200.000. Cuma kalau aku mengembalikan mungkin marah orang nih, mungkin akan heboh nih, mungkin akan timbul dan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Apabila kada mungkin seperti ini, atau orangnya sudah meninggal, atau orangnya tidak ada lagi di kampung itu, maka jalan satu-satunya farruju' ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Duitnya tadi perkirakan 200.000, sedekahkan ke masjid, pahalanya untuk orang itu. Jalannya. Kalau kada mengembalikan, bisa. Makanya kalau misalnya ada pernah mengambil sandal guru di jalan itu, kalau hendak minta maaf tuh jangan minta reda aja, bisa lama. Bapak dah memang bahasan guru kemarin tuh ulun mau ambil sandal pian. Mau ada orang yang meninggal kan? Nah, loading HP ini pegang, makanya kebiasaan atau pandiwara itu. Kalau gaib kurangnya, maka kembali kepada Allah. Jadi artinya kembali kepada Allah, artinya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku dan ampuni dosa orang yang aku ambil. Nah, duitnya ada, sedekahkan ke masjid, pahalanya untuk orang itu. Ya, tipian kena boleh sandal ya. Sandal bodoh hati gue. Nah, artinya seperti itu jalannya. Kalau misalnya pernah kita menyebut orang lain yang kurang nyaman, minta doa baik, tapi syaratnya jikalau mungkin. Kalau kada mungkin jangan lagi.
menimbulkan fitnah. Kalau aku berhabar, aku kemarin nih mungkin timbul fitnah, akan mungkin marah dan sebagainya, dosa kan kepada Allah dan kembalinya. Nah itu jalannya kalau pernah berbuat dosa, karena bahaya dosa itu berat ya, bahaya dosa berat. Ya mudah-mudahan lah kita semua yang hadir di sini. Allah berikan taufik hidayah. Sehingga kita bisa berhindar daripada sekecil apapun dosa sampai sebesar-besarnya. Sehingga kita selamat dan kita daripada perbuatan dosa dan membuahkan nanti mati husnul khatimah. Ya Rabbal alamin. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak minta ampun, minta halal pada dunia akhirat. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alamin wa alihi washabihi wa barik ila yaumil Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.